warahmatullahi wabarakatuh. Dari video yang sudah kita buat kemarin, kita lanjutkan lagi pembahasan kita tentang cermin cekung. Cermin cekung. Kemarin sudah kita bahas ada S aksen dan F. Jadi jarak benda ke cermin, kemudian jarak bayangan ke cermin, dan jarak fokus cermin. Ini hubungan S aksen dan F berlaku untuk cermin, cekung, dan cembung. Nanti kalau kita membahas tentang lensa, hubungan ini juga berlaku pada lensa. Bedanya cermin cekung dan cermin cembung terletak pada jarak fokusnya. Untuk jarak fokus cermin cekung itu adalah positif. Kenapa? Karena jarak fokusnya berada di depan cermin. Nanti untuk cermin cembung jarak fokusnya berada di belakang cermin. Jadi untuk lanjutannya nanti kita bahas cermin cembung. Nah, hubungan antara jarak benda, kemudian jarak bayangan dan titik fokus. Jarak fokus adalah 1/S ditambah 1/S aksen sama dengan 1/F. Di mana F-nya adalah jari-jari dibagi 2. Ya, yang kemarin tadi sudah kita bahas. Jadi jari-jari itu adalah jarak O ke M. Jarak fokus adalah jarak O ke F. R dibagi 2. Contoh, sebuah benda terletak di depan cermin cekung pada jarak 15 cm. Jika jarak fokus cermin tersebut 10 cm, maka berapakah jarak bayangan ke cermin? Jadi diketahui jarak benda, benda terletak pada jarak 15 cm, berarti S 15 cm. Kemudian jarak fokus cermin adalah 10 cm, berarti F-nya 10 cm. Ditanya S aksen atau jarak bayangan ke cermin. Jawab, 1/S ditambah 1/S aksen sama dengan 1/F. 1/15, S-nya 15, ditambah 1/S aksen sama dengan 1/F, F-nya 10. Sehingga bisa kita peroleh bahwa 1/S aksen sama dengan 1/10 dikurangi 1/15. Kemudian kalau ada pecahan seperti ini, kita harus samakan penyebutnya. Penyebutnya ada 10 sama 15. Berarti kita samakan menjadi 30. 30 dibagi 10 dapat 3. 3 kali 1 3. Kemudian 30 dibagi 15 dapat 2. 2 kali 1 2. Sehingga hasilnya 3 dikurangi 2/30. Jadi sebelum ini mungkin ini ya, 3 dikurangi 2. 3 dikurangi 2 dibagi 30. Ini S aksennya. Berarti 1/S aksen sama dengan 1/30. Sehingga S aksennya 30 cm. Begitu hubungan antara S aksen dan F. Selanjutnya pembahasan kita adalah cermin cembung. Cermin cembung itu permukaannya adalah melengkung keluar. Jadi kalau tadi bola pada cermin cekung itu permukaan cekung yang dibuat untuk bercermin. Sekarang yang dibuat bercermin adalah yang cembungnya. Jadi bendanya di depan sini, permukaannya melengkung ini ya, yang depannya adalah yang luarnya bola. Jadi seperti ini nanti bendanya. Masih sama dengan cermin cekung. Jadi ini adalah O, ini F, ini N. Jarak OF sama dengan F ke M. Jadi O ke M ini adalah jari-jarinya kalau kita buat lingkaran. Kemudian sinar-sinar istimewa pada cermin cembung. Yang pertama adalah sinar datang seolah-olah menuju titik fokus. Kenapa seolah-olah? Karena titik fokusnya berada di belakang cermin. Seolah-olah menuju titik fokus, maka dia akan sebenarnya sampai sini saja, tidak menuju titik fokus, tetapi dari sini karena sudah nyampe ke cermin, dia akan dipantulkan, ya.
Jadi datang sampai ke cermin dipantulkan. Jadi yang seolah-olah menuju titik fokus dipantulkannya sejajar sumbu utama. Ya. Kemudian yang kedua, sinar datang yang sejajar sumbu utama setelah sampai ke cermin dia akan dipantulkan. Nah, mantulkannya seolah-olah berasal dari titik fokus. Jadi ke sini balik ke sana, seolah-olah dari titik fokus. Ya, yang kedua. Kemudian yang ketiga, sinar datangnya seolah-olah menuju M. Dia akan dipantulkan kembali dari titik M juga. Jadi sama dengan cermin cekung. Itu adalah sinar-sinar istimewa pada cermin cembung. Silahkan dihafalkan. Jadi untuk cermin cembung F-nya adalah negatif. Ingat ya. Untuk cermin cekung F-nya positif, cermin cembung F-nya negatif. Selanjutnya, bagaimana pembentukan bayangan pada cermin cembung? Nah, ini bendanya, jadi cermin cembungnya, kemudian ini bendanya. Maka kita pakai sinar istimewa yang ke-1 ya, yaitu ini. Sinar datang seolah-olah menuju titik fokus. Ini sinar 1. Maka dipantulkan kembali sejajar sumbu utama. Nah, ini sinar pantul yang pertama. Kemudian sinar datang yang kedua adalah sesuai dengan ini tadi ya, sinar datang sejajar sumbu utama. Sejajar sumbu utama, dia akan dipantulkan seolah-olah dari titik fokus. Seperti itu. Ini sinar datang untuk yang sinar kedua, sinar pantulnya. Perhatikan sinar pantulnya. Sinar pantul yang pertama ini, sinar pantul yang kedua ini. Karena sifatnya cermin cembung adalah divergen ya. Jadi sifatnya adalah divergen atau divergen itu adalah memancarkan cahaya. Dia sebenarnya akan terpencar seperti ini. Ada yang ke sana, ke sana, ke sana. Sehingga tidak ketemu bayangannya di depan cermin, tetapi bayangan ketemunya di belakang cermin. Sinar pantul yang pertama kita perpanjang ke belakang cermin. Sinar pantul yang kedua kita perpanjang ke belakang cermin, ketemu di sini. Sehingga inilah bayangannya. Nah, sifat bayangannya adalah maya, tegak, diperkecil. Kenapa maya? Karena berada di belakang cermin. Jadi tidak nyata. Kalau nyata berarti ruang bayangannya sama dengan ruang benda. Tapi kalau ruang bayangannya berada di belakang cermin, itu adalah maya. Seperti pada cermin datar, ya. Bayangannya berada di belakang cermin, berarti maya. Maya, tegak, dan kita lihat diperkecil. Makanya cermin cembung biasa digunakan untuk kaca spion. Kaca spion. Coba bayangkan kalau bayangannya itu diperbesar. Maka mobil atau motor yang berada di belakang kita tidak akan bisa kita lihat bayangannya karena akan lebih besar dari bendanya ya. Jadi kaca spion untuk memperkecil bayangan. Kalau kita rubah bendanya dimanapun tempatnya, kita geser lebih dekat dengan cermin atau lebih jauh dari cermin, maka bayangannya sama, berada di belakang cermin. Dan sama maya, tegak juga diperkecil. Jadi ini mau ke sana, mau dipertinggi begitu ya. Maka bayangannya juga sama, diperkecil. Begitu. Jadi untuk cermin cembung itu bayangannya hanya satu sifatnya, yaitu maya, tegak, diperkecil. Untuk cermin cembung ini sifat bayangannya hanya ini saja. Silakan dihafalkan. Kalau pada cermin cekung, sifat bayangannya bermacam-macam. Kalau bendanya di ruang 2, maka bayangannya di ruang 3 sesuai dengan rumus tadi. Maka sifat bayangannya adalah diperbesar. Tetapi kalau bendanya di ruang 3, bayangannya di ruang 2, maka dia diperkecil karena ruang bayangan lebih kecil daripada ruang benda.
Sehingga untuk cermin cekung bisa bermacam-macam sifat bayangannya, tetapi pada cermin cembung sifat bayangannya hanya satu ini, maya, tegak, dan diperkecil. Begitu. Demikian penjelasan saya untuk cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Semoga bisa bermanfaat dan silakan like dan subscribe untuk mendapatkan video-video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.